Multi level marketing. Apa sih kata orang tentang multi level marketing? Penipu, bisnis yang gak jelas, haram dan macam-macam, mimpi-mimpi kosong. Itulah yang saya tahu 20 tahun yang lewat. Dan kata orang, tapi pengetahuan dan kecerdasan mengatakan saya, you yang salah. Keberanian membuat mindset yang berbeda. Bayangkan seorang GM, sarjana dari lulusan salah satu universitas terbaik di negeri ini, GM perusahaan Amerika, berhenti masuk ke sini. Itu tidak hanya motivasi, tapi itu adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan tidak cukup, itu adalah pemahaman. Tapi pemahaman tidak cukup, itu adalah tindakan. Itu yang saya bilang. Saya masuk ke dunia ini, dunia yang dilecehkan orang, dunia yang kata orang tidak jelas. Tapi saya gabung di sini bukan dengan bodoh. Saya bergabung di sini karena saya paham, saya mengerti, saya pahami, saya kerjakan, dan saya sukses. Jangan ada yang ngantuk. Ini pelajaran penting karena ini bisnismu. Orang yang paham aja kadang-kadang nggak dikerjakan, apalagi setengah-setengah paham. Kau paham apa yang kau kerjakan, kau paham apa bisnismu, dan kau paham kau harus lakukan agar sukses. Siap? Semua fokus. Di zaman modern sekarang ada 3 konsep untuk menjual produk. Konsep retail, rokok saya ini, bukumu itu, komputermu ini. Konsep retail itu mulai dari pabrik sampai ke toko. Itu namanya konsep konvensional atau konsep retail. Dari pabrik sampai ke toko kamu beli, ini retail. Nah, konsep yang sekarang modern sekarang online, itulah platform online itu. Siapa punya produk di online? Kamu tahu nggak online itu mengerikan? Platform online itu, mereka cuma bikin codingan program. Kamu yang punya produk, kamu yang hasilin. Kalau ada yang beli, kamu bayar ke mereka 25%, hama kamu 65% aja tuh. Dia nggak bikin toko, hanya bikin codingan aja. Makanya kaya. Itu adalah bisnis kapitalis. Jadi online shop itu bisnis kapitalis itu. Sama. Pernah kalian lihat sekarang ojol-ojol lagi ribut? Cuman bikin codingan, yang bawa mobil siapa, yang bawa motor siapa, yang dapat duit siapa? Konsep multi level marketing. Berarti multi level marketing itu apa? Kalau dari situ, pemasaran itu dulu, selesai di situ dulu. Berarti kalau kita menjual produk ada 3 jalur yang kita bisa tempuh: retail, online, atau multi level marketing. Stop. Berarti kamu udah tahu multi level marketing itu adalah konsep memasarkan produk. Nah, konstruksi harga ini saya beli 40.000 rokok ini, tapi sebenarnya ini di pabrik bukan 40.000, ini hanya 10.000. Loh, 30.000 lagi kemana? Gue beli ini 40.000. Ada biaya distribusi. Distribusi tahu? Agen-agen itu loh. Eksklusif agennya, agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, sampai masuk ke toko. Punya untung semua nggak itu? Ke situ. Ah, promosi. Jadi bikin konser, bikin baleho, bikin macam-macam. Betul nggak? Jadi rokok ini udah diproduksi, harus dibentuk distribusinya sampai ke toko. Jaringan distribusi namanya. Dan ini harus dipromosikan. Inilah konsep retail atau konvensional. Berarti konsep pemasaran konvensional ciri-cirinya apa? Ada distribusi, ada promosi. Nah, contohnya ini, biaya pabrik, bahan baku, biaya gaji karyawan, depresiasi, bunga bank dan macam-macam. Keuntungan pabrik. Sesungguhnya memproduksi produk itu cuma 100.000. Nah, biaya promosi. Nah, melalui TV, radio, poster, baleho, seminar, hiburan, 400.000. Lebih mahal sekarang promosi di zaman modern sekarang. TikToker pun dibayar. Biaya distribusi, agen tunggal, agen provinsi, agen kabupaten, toko, itu 300.000. Maka total dibeli berapa? Jadi 800.000. Itulah harga produk. Inilah konsep konvensional atau konsep retail. Nah, pemasaran retail, banyak orang yang ingin menjadi grosir untuk memasarkan produk akan tetapi terkendala di jaringan dan modal. Tapi orang bangga jadi distributor, bikin toko lagi. Di kompleksmu ada yang jualan kan? Orang bangga bikin toko, depo-depo bangunan. Emang pasti laku? Belum tentu laku. Terus kenapa dia mau? Mindset. Kalau kamu pikirkan, dia buka kelontong, beli produk 100 juta, dia sewa ruko, sewa penjaga, karyawan, pasti laku. Gila ya kan mau ngerjain itu. Tapi dia bangga gak jadi pengusaha? Lebih gila lagi apa? Bikin warung nasi. Kalau kelontong, seminggu gak laku gak busuk. Warung nasi resiko ruginya tinggi betul. Tapi bangga nggak orang punya warung nasi? Ini yang saya maksud mindset. Mindsetnya mengatakan dia bisa. Resiko ruginya ada nggak? Tinggi sekali. Tapi dia tidak pernah berpikir rugi. Yang dia pikirkan untung. Mindset. Apa yang membuat kalian gagal sih? Malu. Ini mindset. Bayangkan aja orang kerja, buka toko. Oh bangga dia. Dia bilang saya pengusaha. Kemarin waktu podcast, siapa nonton podcast saya?
Saya wawancarai ada tukang ayam potong, ayam goreng, tukang jualan ayam kau. Enggak, saya pengusaha. Mindset. Saya bilang ke dia, lo pakai modal beli ayam, kau harus bagi-bagi ke pasar. Kau potong ayamnya, kau goreng ayamnya, kemudian kau tungguin. Pasti laku nggak? Pasti laku nggak? Hah? Pasti laku nggak? Belum tentu. Coba kalau dipikirkan tuh. Tapi mindset dia hanya dua. Bangga sebagai pengusaha, dia katakan dia bukan tukang jualan ayam goreng, tapi pengusaha ayam. Mindset itu penting. Dia bangga ke pasar, motong ayamnya, goreng dan nungguin, Bu. Kenapa? Karena kata dia pengusaha harus begitu. Ini mindset lagi. Nah, saya bilang ke dia, kamu pasti sukses gak? Dia bilang enggak. Bisa rugi gak? Ya bisa. Loh, kamu kerjain? Saya nggak pernah berpikir rugi. Ini mindset kedua. Karena kalau dia berpikir rugi, dia nggak akan ke pasar, Bu. Dia nggak akan kerjain. Maka optimisme, yakin. Ini mindset. Kenapa kau nggak kerjain Melia? Karena musuhmu di sini. Kau takut, kau gengsi. Gengsi dikatakan pemain MLM. Gengsi dikatakan tukang jualan propolis. Mindsetmu nggak kau perbaiki. Ya, gua berpikir gua pengusaha. Sama seperti itu tadi tukang ayam itu. Orang peyang bilang kamu cari-cari orang tukang jualan propolis, money game dan macam-macam. Kemudian kamu takut ditolak. Sementara pengusaha ayam tadi takut gak rugi? Nggak kepikir sekalipun. 3-4 tahun yang lewat, banyak gak teman-temanmu bikin kopi shop? Kenapa mereka melakukan itu? Mindset dia apa? Pengusaha kopi, tapi sesungguhnya dia jualan kopi nggak? Ngumpul-ngumpul duit dengan teman-temannya anak muda untuk jualan kopi. Mau kerjain nggak kalau pikirannya jualan kopi? Enggak. Gengsi. Nah itu, ketemu sama cewek, Mas kerja di mana? Jualan kopi. Itu mindset. Tapi mindset dia bukan jualan kopi, ngerti leader? Mindset dia apa? Mas bisnis apa? Kopi shop. Wah, keren dia. Padahal sama nggak sih? Maka penting nggak mindset itu, Bos? Nah, dia 5 orang bikin, mereka sewa ruko kecil. Awalnya diajaknya teman-temannya. Diajak nggak teman-temannya? Sini dong, gue punya usaha ini, gitu nggak? Gue punya kafe nih. Itu mindset. Dia bicara ke teman-temannya, dia dengan bangga mengatakan, kesini dong, gue punya kafe nih. Coba, lo bukan kafe, jualan kopi lo. Kalau dia berpikir, iya ya, gue jualan kopi nih, jagain nih. Berarti pelayan jualan kopi dia. Tapi mindsetnya dia nggak berpikir dia pelayan. Mindsetnya dia tidak berpikir dia jualan kopi. Mindset dia pengusaha kafe. Teman-temannya diundang sama dia, ayo sini dong, gue bikin kafe nih, keren kan? Nah, datang teman-temannya, karena keren kan? Itu mindset umum. Temannya juga setuju dia pengusaha kafe. Coba ada yang ngomong, itu bukan pengusaha kafe, jualan kopi. Karena tidak ada orang aja yang mengatakan itu jualan kopi. Apalagi dibikin di situ ada goreng pisang juga. Nah itu jualan kopi sama goreng pisang tuh. Nah, coba. Tapi dibungkus bahasanya apa? Pengusaha kafe, bukan tukang jualan kopi sama pisang goreng. Nah ini adalah membentuk yang dia pikirkan dia tetap pengusaha. Maka kalau berubah mindsetmu, saya seorang pengusaha dan saya bangga. Pasti sukses. Believe it. Main MLM. Sambil ku bongkar-bongkar nih sebelum gua jelaskan tentang MLM nih. Apa yang kata orang sama kau? Wah, kerjamu nggak jelas, nguntungin orang di atas. Karena banyak kopong di luaran sana. Bisnis yang dikatakan piramida, dia nggak ngerti. Padahal dia lagi menjalankan bisnis piramida. Loh, kantoran. Emang manajer bisa lebih kecil gaji manajer dari supervisor? Piramida kah? Kerja ke atas gak semua? Direktur dengan manajer siapa? Gajinya lebih besar? Direktur. Piramida kah? Piramida. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita piramida itu di mana-mana. Apakah Melia piramida? Nanti kita pelajari. Aku belum mau menjawab itu. Jadi orang kan bilang piramida, betul nggak Pak? Di hidupnya piramida Pak. Dia karyawan piramida. Dia pengusaha piramida. Itu nggak? Apapun piramida. Kalau ada bilang piramida, tunggu dulu bos, pernah nggak di kantor kamu mungkin nggak gaji manajer lebih kecil dari supervisor? Nggak mungkin. Nah, berarti kan itu piramida, gituin. Kan kerja ke atas semua, gituin. Ngerti nggak? Nah, konsep dasar multi level marketing. Ayo baca semua, 1, 2, 3. Poin 1. Oke, stop. Apa yang kau dapat dari situ? Berarti produk itu dari pabrik tidak ada lagi agennya, tidak ada lagi tokonya, ngerti gak? Tidak ada online-nya, tidak ada lagi promosi, tidak ada lagi TV, tidak ada lagi seminar, tidak ada lagi artis-artis. Jadi langsung produk itu ke perusahaan MLM, ngerti gak? Jadi tidak ada lagi toko, tidak ada lagi distributor, kecamatan, kabupaten udah gak ada lagi. Di sini kau harus ngerti. Nah, terus yang beli siapa? Kan ini pertanyaan. Nah, poin kedua. Ayo 1, 2, 3 serempak semua. Ya. Poin 2, inilah konsep
multi level. Orang yang melakukan distribusi dan promosi, yang mengambil alih tadi promosi tadi dan distribusi tadi. Orang yang melakukan distribusi dan promosi produk adalah orang yang membeli. Yang membeli propolis siapa? Saya, member atau afiliator. Jadi kamu membeli produk dari multi level, bukan dari distributor. Bukan karena dipromosikan, ngerti gak? Kamu langsung dari perusahaan multi level. Maka kamu disebut apa tadi? Member atau afiliator atau member multi level marketing. Inilah konsep dasar bisnis multi level marketing. Maka multi level marketing itu tidak mengenal lagi namanya distribusi dan promosi. Tugas itu diambil alih oleh member atau disebut dengan pengguna. Makanya kamu yang mempromosikan, kamu yang mendistribusikan, maka tugasmu prospek. Kenapa kamu harus prospek? Ya karena kamu yang promosikan. Nah, orang yang mempromosikan apa semua dibayar nggak? Kalau di konvensional dibayar dong. Agen-agen itu dibayar nggak? Nah, maka saat terjadi omset, dari seluruh omset dibayar mereka. Maka kau pun saat terjadi omset, kau dibayar. Itulah yang disebut dengan komisi. Jadi konsep ini dari Amerika ini. Terjadi resesi ekonomi yang sangat kencang sekali, keras. Jadi perusahaan-perusahaan hanya bisa memproduksi produk, tapi tidak bisa lagi mempromosikan. Duit tidak ada. Terus kemudian tidak ada lagi orang untuk menjadi distributor, menjadi agen. Bikin toko sudah tidak ada lagi uang orang. Sewa ruko, beli produk, nggak ada lagi. Uang mempromosikan pun nggak ada lagi. Pusing nggak? Berarti produknya ada di mana? Di pabrik terus gak? Ini adalah penemuan ekonomi terbesar yang pernah dilakukan manusia. Biar kamu tahu sejarah multi level. Saya pernah bilang kan, saya gabung di bisnis ini gak ada yang prospek karena aku tahu MLM itu. Tapi saya tidak sembarangan masuk MLM. Sebelum saya gabung Melia udah puluhan ngajakin saya. Saya bilang itu sampah semua, nanti saya akan ajarkan kalian. Nah, perusahaan multi level marketing membangun sistem yang disebut dengan marketing plan. Jadi kan bikin perusahaan MLM, beli produk, kan gitu kan? Maka ada member itu yang membeli produk dari MLM. Nah, dia harus menawarkan sebuah sistem yang disebut dengan marketing. Nah, marketing plan itu adalah berapa bonusmu dibayar, bagaimana cara membayarnya, dan bagaimana jaringan dibentuk. Itu marketing plan. Berarti sama nggak semua marketing plan perusahaan? Setiap perusahaan pasti beda-beda marketing plannya. Nggak semua sama, tergantung perusahaannya. Ada perusahaan mau ambil keuntungan lebih besar, membernya kere, dikasih motivasi. Ada perusahaan kayak kita, untuk membernya semuanya. Perusahaan yang penting survive. Maka nanti saya lanjut terus, tapi saya kasih tahu dulu. Kamu tahu nggak yang bisa menghitung binary system itu? Hanya ada 2 di dunia ini, dan bisa bertahan dari lebih dari 3 tahun. Hanya ada 2 di dunia ini. Satu Usana Amerika, sampai sekarang masih bertahan. Yang kedua Melia Sehat. Jadi cara ngitungnya itu berbeda-beda. Nanti training berikutnya saya akan ajarkan kalian tentang mekanisme cara menghitung. Bagaimana cara menghitung marketing plan. Tetapi dasarnya, kalau kamu ketemu dengan multi level marketing, hitung aja. Nggak ada yang bisa melawan kita. Hitung kalau kau sponsor dapat berapa. Jangan berkah noribah, jangan itu yang kau lihat. Itu pembodohan. Yang begitu-begitulah membuat bisnis multi level marketing rusak. Karena mengajarkan hasil akhir dengan istilah-istilah nggak jelas. Bahkan money game, ingat nggak kalian dulu? Ini yang udah tua-tua nih. Yang ada saya bilang money game umroh itu. 4 bulan kemudian tutup kan. Saya sudah warning kalian kan. Nggak ada moral orang pak. Pakai istilah agama, pakai urusan agama pak. Yang penting duit. Tapi saya top leader enggak. Sekarang bisa nggak? Bisa nggak kita lakukan? Modal 400.000 dapat rumah 5 miliar. Bisa nggak? Salah nggak? Bilang gabung lo di media beli produk 400.000 dapat rumah 5 miliar. Salah nggak? Nggak ada yang salah dengan itu. IPS kita 5 miliar pak. Kalau orang lain dia akan melakukan itu. Tapi saya nggak mau. Yang kita jelaskan flow prosesnya pak. Nggak boleh ujungnya pak. Biaya promosi dan distribusi dalam sistem pemasaran konvensional dialihkan. Biaya promosi dan distribusi di konvensional tadi dialihkan menjadi bonus member. Nah, ini perbandingan harga pabrik, biaya distribusi, biaya promosi. Bandingkan dengan ini. Maka bilang ini nggak ada lagi. Untuk ini sekarang dari situlah komisi itu. Tapi harga jualnya harus sama. Paham? Berarti tidak ada member di perusahaan multi level marketing yang dirugikan. Apaan sih? Gua rugi nih. Kamu jawab aja pakai itu. Kamu tinggal bilang pakai bahasamu ke saya. Saya rugi nih. Bahasa kamu apa? Karena bapak kan beli produk. Ngerti gak kamu? Ini kan bisnis rekrutmen. Apain sih? Gua nggak suka dan nggak ngerti rekrutmen. Jawabanmu apa? Itu kita sebagai afiliator, kita belanja ke perusahaan. Aku nggak ngerti afiliator itu apa. Pokoknya ini kan kamu datang nih rekrutmen kamu suruh. Kamu kan mau rekrut saya. Enggak, soalnya saya cuma menawarkan produk promosi.
Jadi ketika kamu belanja, ya kamu menjadi afiliator. Gak ada yang namanya rekrutmen member. Jangan terlalu panjang. Pak, saya tidak rekrut Bapak. Saya menawarkan peluang, kesempatan untuk sehat dan punya bisnis. Saya nggak salesman jual-jual produk, Pak. Saya pengusaha. Nah, bisnis multi level marketing. Maka kamu bilang apa? Pak, ini bisa dikerjakan siapa pun, Pak. Yang benar bisa ngomong, Pak. Mau ngomong, Pak. Nggak perlu ijazah di sini. Tapi penghasilannya lebih besar dari orang yang punya ijazah. Tidak diperlukan modal besar. Saya ngajak Bapak bukan untuk modal besar, Pak. Bapak hanya beli produk. Kalau Bapak distributor, Bapak harus siapin toko. Nah, poin ini kalian harus tahu. Karena poin ini semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Siap? Maka jika kau jadi orang hebat, maka kau harus dengan mindset yang tepat, berpikir tepat, bertindak tepat.